hanya kelas kroco yang ditangkap. Halo semuanya, Assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini. Kita akan kembali membahas komentar-komentar netizen terhadap berita-berita viral, khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum. Saya akan mengupas ataupun juga mengulas sumber berita dari Kompas TV, dari akun YouTube Kompas TV. Hari ini tanggal 31 Januari 2025, hari Jumat. Judul beritanya seperti ini. Terungkap 6 pejabat BPN Tangerang dicopot Menteri ATR. Disinyalir terlibat pagar laut. Berita ini ya yang dimuat di akun YouTube Kompas TV ini pada saat saya buat video ini 4 jam yang lalu ya, sekarang jam 9:06. Sudah ditonton sebanyak 8.900-an penonton, mendapat 77 like, dan komentarnya saat ini ada 54. Kita langsung ke beberapa komentarnya aja karena ini sangat seru sekali. Dan komentar dari netizen, yaitu komentar rakyat, suara hati rakyat. Kita perlu untuk menyampaikan dan juga mudah-mudahan didengar nih oleh para penguasa dan juga penegak hukum di Indonesia ini. Yang pertama, dari akun @winarto. Kenapa hanya dicopot jabatannya, penjarakan dan miskinkan sekalian ke-6 pejabat itu? Saya sendiri sepakat, setuju, tidak hanya dicopot doang nih jabatannya, tapi harus diusut. Diusut dulu ya, diselidiki dulu apakah mereka melakukan tindak pidana nih. Ada unsur-unsur pidana yang dilakukan. Kalau memang ada, ya silahkan, harus diproses. Hukum harus ditegakkan, gitu. Kemudian dari akun @agus, mosok cuma 6 orang yang terlibat, induknya mana? Kok cuma muter-muter, jangan pakai lama, ini negara bung. Nah itu komentar dari teman kita tadi, Mas Agus ya. Saya juga sepakat, nggak mungkin cuma 6 orang nih. Saya rasa ada pihak-pihak lain. Penerbitan sertifikat tanah itu tidak mungkin diterbitkan kalau tidak ada yang mengajukan permohonan. Itu juga yang harus diusut. Ya, jadi bukan cuma 6 orang, saya sepakat. Kita lanjut, dari akun @saipullah. Jangan hanya dicopot jabatannya, namun diberhentikan dan proses hukum harus ditegakkan. Setuju, sepakat. Jadi jangan cuma dicopot doang dari jabatannya, harus ditelusuri. Terlibat nggak dia dengan tindak-tindak pidana? Kalau ada, kalau terbukti, maka proses hukum harus ditegakkan. Proses hukum pidana harus ditegakkan. Komen selanjutnya dari akun @herlina. Langkah awal Pak Menteri yang mulai ngetop. Wah, kalau ini ngomenin langkah Pak Menterinya nih. Menteri ATR ya. Sekarang itu Menteri ATR-nya Pak Nusron Wahid. Kita lanjut komentar selanjutnya dari akun @bima. Gubernur bupatinya kemana? Ada yang nanyain, kemana ya? Jangan cuma curut-curutnya yang ditangkap. Sepakat. Bukan hanya mereka prajurit-prajurit kecilnya yang ditangkap. Tapi, nih gembong-gembongnya juga memang harus ditindak. Nah, kita lanjut. Dari akun @pinang. Jika hanya pejabat dicopot, gaya lama juga. Dari dulu yang dikorbankan pengcilik, sedang aktor induknya bebas menikmati hidup. Saya juga sepakat dengan komentar teman kita ini. Ya, mungkin realita kita masih seperti ini ya, penegakan hukum di kita. Tapi mudah-mudahan dalam kasus ini akan diusut secara tuntas, ditegakkan hukum seadil-adilnya. Lanjut akun selanjutnya, komentar selanjutnya dari Mas Lukman. Jika terbukti wajib dicopot dari jabatan, pecat dari ASN dan jerat pidana. Ya, sepakat. Lanjut dari akun @azwaranas. Pecat dan usut tuntas, setuju. Harus diusut secara tuntas sampai ke akar-akarnya. Baik itu gembongnya maupun kroco-kroconya, semuanya harus diproses hukum dengan tuntas. Kita lanjut dari akun @remonlight. Tolonglah usut yang di Jakarta Barat. Tanah nenek gua klaim juga ama mafia tanah dan pejabat di daerah Jakarta Barat. Jadi memang tidak hanya di tempat yang sedang viral ini ya, di daerah-daerah lain juga ternyata ada saja oknum-oknum orang yang memang punya kewenangan dalam penerbitan sertifikat, kemudian juga mungkin terlibat mafia tanah. Itu ya
realita kita masih ada seperti itu. Kita terus berharap kementerian dari pemerintahan Pak Prabowo ini bisa menuntaskan, ya, memberantas mafia tanah di semua daerah. Mudah-mudahan. Kita lanjut komentar selanjutnya. Dari Mas Jarot nih, semua yang terlibat harusnya diproses dan beri sanksi sesuai dengan kerugian negara. Iya, sepakat. Dari akun Skynet, sanksi berat, percuma kalau nggak dipecat. Sama aja. Ya, sepakat lah. Kita lanjutkan komentar selanjutnya. Dari Mas Cecep nih, jangan dicopot, diproses, penjara kalau salah. Oh, penjara kan kalau salah. Ya, kalau salah harus dipenjarakan. Makanya harus diusut nih oleh penegak hukum. Ya, kalau misalkan mereka terlibat, ada tindak pidananya, ya sanksi, proses hukum, supaya dikenakan sanksi pidana yang seadil-adilnya. Kita lanjut ke komentar selanjutnya dari akun Ingsun Sejati. Dipecat, dicopot, dipindah di bagian yang lebih basah, biar upeti tetap berjalan. Nggak tahu deh, apakah realitanya seperti itu? Di publik diumumkan dicopot, tetapi ternyata dipindahkan ke lahan yang lebih basah yang lainnya. Wallahu alam, kita tidak tahu. Dari akun @Immanuel, saatnya bongkar kebobrokan oknum-oknum di BPN seluruh Indonesia. Wah, saya sepakat nih dengan Mas Immanuel. Karena memang dari kasus-kasus yang saya ikuti berkaitan dengan masalah pertanahan, sengketa tanah, itu memang selalu ada oknum-oknum yang terlibat, oknum BPN yang terlibat. Ada saja. Oleh karena itu ya memang harus diberantas di seluruh Indonesia. Tidak hanya di kota-kota besar, di daerah-daerah juga. Cuman ini memang bukan pekerjaan yang mudah, teman-teman. Bukan pekerjaan yang mudah, tapi kita terus berharap dan berdoa mudah-mudahan pemerintahan yang sekarang bisa lebih konsisten, mau untuk memberantas mafia-mafia pertanahan seperti ini di seluruh wilayah Indonesia. Kita lanjut komentar selanjutnya dari akun @Muhammad. Mantap Pak Nusron, batalkan semuanya Pak. Kalau memang milik negara harus dikembalikan kepada negara. Ya, betul. Katanya sih udah ada kurang lebih berapa puluh sertifikat gitu ya yang sudah dibatalkan oleh BPN ini, Kementerian ATR. Ya, kita tunggu saja prosesnya ke depan seperti apa. Mudah-mudahan semua sertifikat-sertifikat tanah yang ilegal bisa diproses hukum, bisa dibatalkan dan dikembalikan kepada negara. Dari akun Tata Takdir. Mantap Pak Menteri ATR BPN telah berhentikan pejabat dan membatalkan sertifikat. Boleh lah, boleh. Kemudian, reformasi Kementerian ATR banyak aparatur di dalamnya tergabung mafia tanah. Ya, ini memang perlu langkah yang berani dan konsisten dari pemerintah dan aparat penegak hukum untuk terus membongkar mafia tanah dimanapun itu. Nggak di kota, nggak di desa, semua harus dibongkar. Tapi memang bukan pekerjaan yang mudah. Dari akun Rajaja, siapapun yang terlibat di dalam kasus pagar laut harus diproses hukum. Tidak ada yang kebal hukum di negara ini. Ya, tidak ada sebetulnya yang kebal hukum, semua juga harus diproses hukum ya. Mudah-mudahan semuanya yang terlibat diproses hukum seadil-adilnya. Dari akun @Mirna, copot yang dicopotlah. Mereka sudah nimbun duit. Kepala desanya saja sudah bermewah-mewah. Wah, gitu ya. Kita lanjut aja dulu. Dari akun Teguh, mantap Menteri Nusron. Ya, bolehlah kita apresiasi ya langkah-langkahnya. Dari akun @mfalah, percuma dicopot kalau nggak diproses hukum. Ya, memang percuma sih kalau misalkan cuma dicopot doang ya. Tapi itu tentu harus melalui serangkaian penyelidikan dulu. Apakah mereka melakukan unsur-unsur pidana? Kalau ada, silahkan proses. Kalau ada, penegak hukum harus memproses dan menindaklanjuti sampai dengan mendapatkan vonis pengadilan gitu. Kemudian dari akun @ketutadiun, menurut saya pejabat dari BPN tersebut seharusnya juga diproses secara hukum. Ya betul ya, tidak hanya dicopot tapi harus diproses hukum kalau memang terbukti melakukan tindakan-tindakan pidana. Lanjut dari akun @sam, pegawai kerja kena sanksi, bosnya tertawa. Ya bisa saja kayak gitu ya, tapi mudah-mudahan segera terungkaplah. Tidak hanya mereka pekerja-pekerjanya saja,
bawahan-bawahannya saja, tetapi mereka yang punya jabatan yang terlibat tertawa terbahak-bahak nih, senyum-senyum aja. Itu harus diungkap secara tuntas. Lanjut dari akun @Rico. Kalau memang terlibat harusnya bukan dicopot saja, pidanakan juga ya. Dari @Suhartatik. Bagus Pak, usut terus. Maju Pak, usut terus. Dari akun @Dava. Cuma dicopot, nggak dipecat atau dihukum. Ya, ini kan beritanya baru dipecat ya. Kita lihat aja nanti apakah ada tindak lanjutnya atau tidak. Kemudian dari @Cahaya Motor. Penjarakan juga dong, masa copot doang? Ya, tapi tentu harus melalui proses hukum ya. Harus penyelidikan dulu, nanti penyidikan, penuntutan, dan proses sidang, barulah nanti mendapatkan vonis dari pengadilan. Dari akun Dharma Putra. Wah, ini korupsi kah? Harus diperiksa KPK nih. Setuju, KPK bisa saja masuk mungkin ya nanti. Lanjut dari @Medi Martono. Harusnya dipenjara, bukan hanya dicopot. Ya, setuju. Dari Mahmud. Apakah kalau sudah dipecat urusan kelar? Tentu tidak juga ya. Harus diusut juga, pidananya ada atau tidak. Dari akun Zlatan Nugroho. Katanya dulu ada wakil pemuda yang canggih. Katanya dulu ada wakil pemuda yang canggih. Siapa ya? Silahkan yang tahu komen ya. Lanjut. Dari akun PSRSX. Ah, pegawai rendahnya juga yang dicopot, kepalanya mana? Kita juga nggak tahu apakah udah ada deal-deal ke 6 orang tersebut. Sampai ke sini nih teman-teman analisanya. Keren. Dari akun Nacen. Sertifikatnya cabut juga. Ya, sepakat, dan memang sudah ada beberapa sertifikat yang dibatalkan. Lanjut dari akun Tolox Channel. Yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Saya hanya orang desa yang taunya hanya berita, jika salah semakin ditindas. Semoga realita ini tidak terus terjadi. Amin. Kemudian dari akun @Alvino. Hanya dipecat ya, bukannya ini korupsi? Pertanyaan dari rakyat loh. Mudah-mudahan didengar ya sama penegak hukum. Kemudian dari akun @Jasin. Bagus Pak Nurson Wahid, Anda harus tegas menegakkan hukum. Setuju. Dari akun @Azwar_Anas. Hanya kelas kroco yang ditangkap. Kemudian dari akun @Iful_Saiful. Nungguin berita lurah Kohod. Seru nih, kita tunggu juga nih apa kelanjutan dari cerita lurah Kohod nanti. Kita ikuti terus. Dari Alex Alang. Kirain menterinya yang dicopot. Sampai ke sini si abang. Lanjut ke akun Moksa. Menteri terbaik, tidak saja pintar tapi mesti punya nyali. Silahkan. Lanjut akun Suryana. Kami tunggu dalangnya, jangan cuma kroconya. Sepakat. Kita tunggu teman-teman. Dari akun @Khalifamily. Apa motifnya ya? Jangan bingung, apakah kira-kira ini proyek Prona fiktif? Nggak tahu deh, kita tunggu saja kelanjutannya nanti ya. Dari akun Balakaciprut. Nah gitu dong, tegas, jangan cemen. Ya, sepakat. Mudah-mudahan kasus ini segera tuntas ke akar-akarnya. Tidak hanya krocok-kroconya yang diproses hukum. Nah itu ya beberapa komentar dari berita terungkapnya 6 pejabat BPN yang dicopot oleh Menteri ATR karena terlibat dalam kasus penerbitan sertifikat pemagaran laut di Tangerang. Intinya dari sekian banyak komentar-komentar yang kita bahas tadi dari warganet, dari teman-teman netizen, warga masyarakat kita, menilai bahwa ini kasus ini meskipun sudah ada yang dicopot tadi, oknum dari pejabat BPN Tangerang, masyarakat menilai tidak hanya mereka yang terlibat, tidak mungkin mereka yang terlibat. Pasti ada pihak-pihak yang lain yang juga terlibat. Dan menurut masyarakat, mereka yang dicopot ini, yang 6 orang ini, hanya baru kroco-kroconya saja. Harus ditindak juga mereka yang punya jabatan tinggi, yang terlibat dalam kasus ini, kemudian mereka yang punya kekuasaan uang yang juga terlibat, pengusaha besar yang juga terlibat. Kalau misalkan benar-benar terlibat, harus diusut juga, harus diproses hukum.
Tegakkan hukum seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Jangan krocok-kroconya saja. Itu suara hati masyarakat kita. Mudah-mudahan kasus pagar laut Tangerang ini segera tuntas dan tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini. Namun tentunya kasus pemagaran laut ini tidak akan terjadi kalau tidak ada campur tangan oknum-oknum yang punya kewenangan, oknum-oknum yang punya jabatan dalam hal penerbitan sertifikat tanah di atas laut Tangerang. Masya Allah. Terima kasih yang udah like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.